Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membuat video tutorial menggunakan RStudio. Jadi pertama-tama kalian tahu gak sih RStudio itu apa? Jadi RStudio itu merupakan salah satu software statistik yang dipergunakan untuk komputasi statistik. Nah, jadi di RStudio ini terdapat 4 jendela. Jendela yang pertama itu di sebelah situ ada jendela editor. Nah, lalu selanjutnya ada jendela konsol, selanjutnya ada jendela environment, dan selanjutnya ada fitur-fitur lainnya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan data 10 tinggi badan mahasiswa yang kita temui. Nah, jadi gimana sih cara kita masukin data-datanya itu? Jadi yang pertama di jendela editor itu kita tulis dulu namanya, kita kasih contoh semisal data 1. Lalu kita klik simbol kurang dari seperti itu. Lalu kita pencet lagi tanda minus. Lalu setelah tanda minus kita ke huruf C. Kita pencet huruf C. Lalu ke simbol buka kurung. Lalu setelah buka kurung kita masukkan data-data yang akan kita cari hari ini. Lalu setelah itu kita pencet run di sebelah situ. Lalu data-data akan masuk ke dalam jendela environment dan juga di jendela konsol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari min. Yang pertama kita ketik dulu di sini min, lalu beri panah, lalu tulis kembali min dan kurung, tulis nama sesuai yang ada di atas ini. Data 1, lalu kita pencet run dan akan keluar hasilnya di tabel environment ini. Selanjutnya saya akan mencari median, caranya sama, panah, lalu ketik median, kurung, data 1, lalu pencet run. Selanjutnya saya akan mencari modus, yaitu tulis mode, panah, mode, lalu kurung, tulis data 1, lalu run. Di sini akan keluar hasil numerik. Itu kenapa? Karena pada data ini tidak ada nilai modus. Selanjutnya akan mencari standar deviasi, tulisnya SD, panah, SD, lalu kurung, data 1, lalu pencet run. Selanjutnya akan mencari variance, lalu panah, ketik var, kurung, data 1, dan run. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mencari range. Seperti yang kita tahu, rumus dari range itu sendiri adalah data maksimum dikurang data minimum. Oleh karena itu, saya akan mencari data maksimum dan data minimum terlebih dahulu. Untuk data minimum kita cari dengan cara n-min tanda panah, kemudian min dalam kurung data 1. Oke. Sekarang kita cari nilai data maksimum. Untuk data maksimum itu nmax tanda panah, kemudian max dalam kurung data 1. Nah, sekarang untuk range-nya sesuai dengan rumusnya tadi, nmax berarti range tanda panah nmax data, nmax dikurang nmin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk mencari Q1, Q2, Q3, dan juga IQR atau jangkauan antar kuartil. Nah, untuk mencari Q1 kita berikan nama filenya yaitu Q1 panah kuantil dalam kurung data 1, C dalam kurung 0,25. Kenapa 0,25? Karena Q1 sendiri merupakan 25% dari data. Setelah ini kita run, hasilnya akan masuk ke tabel environment. Terus untuk mencari Q2 caranya sama, kita beri nama Q2 panah kuantil dalam kurung data 1, C dalam kurung 0,5.
lalu kita run. Nah, hasilnya ada di tabel environment yaitu 164. Nah, Q2 sendiri juga merupakan median. Jadi nilai median dan nilai Q2 akan sama. Selanjutnya kita cari Q3. Panah kuantil dalam kurung data 1, C dalam kurung 0,75. Nah, 75 karena 75% dari data. Lalu kita run. Hasilnya yaitu 168. Dan setelah kita dapat Q1, Q2, Q3, kita dapat menghitung jangkauan antar kuartil atau yang kita kenal sebagai IQR. Kita kasih nama filenya dulu, yaitu IQR. Panah Q3 dikurang Q1 akan tersimpan di environment, hasilnya yaitu 10,2. Selanjutnya sebenarnya untuk mencari IQR kita bisa menggunakan cara mudah, yaitu kita tinggal ketik IQR dalam kurung data 1, lalu kita run, hasilnya yaitu 10,25. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan terkait penggunaan project data yang sudah teman-teman buat, dan sini saya akan merangkum data dan juga menggunakan convert data-data yang sudah teman-teman buat terkait baik itu data min, median, modus, variasi, max, range, dan juga IQR. Itu dalam bentuk convert data yang sudah menjadikan bahwasanya datanya ada berapa sih yang sudah teman-teman buat sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus range. Langsung kita buat di sini. Data 1. Ctrl Enter. Nah, di sini sudah tertera di bagian konsol bahwasanya datanya yang sudah teman-teman buat atau sudah teman-teman convert itu ada 10 data yang sudah masuk di sini ya, di bagian environment. Itu sudah ada 10 data, berarti sudah pas. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian summary data. Kenapa belum ke bagian bar plot dulu? Dikarenakan di bagian summary ini kita akan merangkum data keseluruhan yang sudah teman-teman buat, yaitu dengan menggunakan rumus summary. Data 1, Ctrl Enter. Nah, sini sudah tertera di bagian konsol ya teman-teman, sudah pas, sudah tepat, yaitu berkaitan dengan min data, dengan kuartil, median, mean, dan juga maksimum datanya sudah ada. Berarti sudah tepat ya terkait dengan rumus yang teman-teman sudah masukkan sebelumnya. Langsung kita ke bagian bar plot atau bagian akhir. Di sini ada pembuatan bar plot atau bagian diagram batang tersebut, ya, dengan menggunakan rumus bar plot. Data 1, Ctrl Enter. Baik, di sini sudah di bagian plot environment-nya sudah tertera dan sudah muncul gambarnya diagram batangnya. Di sini menandakan bahwasanya hasil akhir dari data tersebut berkaitan dengan hasil analisis kami mengenai tinggi badan teman-teman yang sudah kita temui pada tanggal 6 Desember 2023 sebanyak 10 orang itu sudah ada dan sudah tepat, bahwasanya sudah tertera di bagian data yang sudah kami analisis, sudah bagus, sudah pas. Sekian kata dari kami, semoga bisa mereferensi teman-teman berkenaan dengan pembuatan data yang sudah kami buat menggunakan aplikasi R. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.